Di dalam satu riwayat Nabi SAW, beliau katakan bahwa aku adalah sebaik-baik orang yang bisa membalas kebaikan kalian. Jadi tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat Nabi SAW katakan, al-birru la yubla wa zambu la yunsa wa dayanu la yafna kama tadinu tudanu. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini sekecil apapun tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita yakin kebaikan yang kita lakukan ini bersumber dari mana? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita diajarkan kok. Karena kita disuruh sama Nabi dengan segala kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat biji zarrah. Tahu biji zarrah? Sebagian ulama mengatakan biji zarrah itu lebih kecil daripada biji sawi. Tahu daun sawi kan nggak pernah kita lihat bijinya. Iya. Makan daun sawi mana ada bijinya? Kalau makan jengkol ada bijinya. Ya kan, buah semangka masih ada bijinya. Sawi itu lebih kecil dari biji sawi. Sebagian ulama bahkan mengatakan zarrah ini adalah seperti butiran atom yang kalau kita ngelihat matahari masuk ke dalam ruangan ada butiran-butiran debu. Itu tuh kebaikan sekecil itu kalau kita lakukan Allah balas dengan kebaikan. Lah bagaimana kebaikan yang besar? Bagaimana pengorbanan yang besar untuk Nabi Muhammad SAW? Karena kita yakin ini majelis yang kita laksanakan di setiap malam Senin, baik di rumah ke rumah atau di musalla al-haramah al-mubarakah, tidak lain adalah majelisnya Nabi SAW. Ustaz ada yang menjadi ketua majelis ikram ini menjadi khodimnya saja, pembantu daripada majelisnya Rasulullah SAW. Sehingga partisipasinya kita, bantunya kita ini semata-mata untuk Nabi Muhammad SAW. Orang yang kalau sudah mendapatkan pandangan dari Rasulullah SAW tidak akan terlepas dari pandangan Allah. Tidak akan terlepas dari pandangan para malaikat-malaikat Allah. Sehingga apapun yang dia lakukan dijaga sama Allah. Apapun yang dia kerjakan di dunia akan dilindungi oleh Allah selalu dalam kebaikan-kebaikan, dalam taat ibadah kepada Allah. Makanya syukuri ketika mungkin ada di waktu-waktu kita ternyata diarahkan untuk bermaksiat, diarahkan untuk berpaling dari ajaran Allah, ternyata Allah lebih jaga kita untuk ibadah sehingga meninggalkan kemaksiatan tersebut, meninggalkan kefoya-foyahan yang tidak ada nilai sedikit pun dalam ibadah. Inilah penjagaan langsung dari Allah lewat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak orang merasakan suatu kenikmatan setelah dia hijrah dari kemaksiatannya, akhirnya mendapatkan maunah, pertolongan dari Allah. Berapa banyak mereka yang merasakan kenikmatan, ketenangan dalam hatinya ketika dia lepaskan kemaksiatan, berpaling dalam ketaatan, duduk di majelis-majelisnya Nabi, majelisnya Rasulullah, sehingga tertanam dalam hatinya ketenangan yang sangat tidak bisa kita beli dengan harga berapapun. Banyak contoh-contoh dari kalangan saudara kita yang ketika kumpul bergabung dengan satu majelis, mereka merasakan kelezatan dalam majelis tersebut. Mereka merasakan kelapangan di dalam hatinya. Karena dikatakan laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Orang kaya itu bukan karena hartanya banyak. Orang kaya itu adalah yang hatinya lapang. Bagaimana hati lapang itu? Yang tidak pernah terbebani dengan urusan duniawi, yang tidak pernah terbebani dengan urusan-urusan yang menjerumuskan mereka dalam ke api neraka jahanam. Itulah hati yang lapang, yang mudah dalam taat, yang mudah dalam ibadah, yang mudah dalam hadir di majelis-majelis ilmu. Inilah mereka yang Allah sudah tunjukkan kebaikan kepada kita, sehingga ayo kita jaga kebaikan ini. Kita jaga, bahkan kita nularkan kepada saudara kita, famili kita, tetangga kita, bahkan anak keturunan kita. Di dalam satu riwayat Nabi SAW katakan, ma fil aba fil abna. Apa yang terdapat dalam diri orang tua pasti turun ke anaknya. Kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya baik. Cuman hati-hati kalau orang tuanya min ahli maksiat,
tidak tutup kemungkinan anaknya pun menjadi ahli maksiat. Na'udzubillah wa iyadzubillah min. Inilah yang diajarkan sama Nabi. Inilah yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat yang terbaik daripada umat-umat Nabi yang lainnya, sungguh beruntung terlahir dari rahim seorang ibu yang muslimah, terlahir dari seorang ibu yang mukminah, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, yang terjaga di masa mudanya sampai dia tuanya dalam taat ibadah kepada Allah. Coba kita bayangkan kalau kita terlahir dari orang-orang yang tidak ada keimanannya, terlahir dari orang-orang yang dalam kemaksiatan. Na'udzubillah wa iyadzubillah min. Makanya kita cari perempuan yang salehah, mencari istri yang baik. Tujuannya apa? Biar anak keturunan kita itu menjadi baik. Bagaimana mendapatkan kebaikan? Dekat dengan majelisnya Rasulullah, dekat dengan para ulama, dekat dengan bagaimana dekatnya kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.